Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ade Nurul Iman. Di sini saya akan menjelaskan materi tugas dari mata kuliah struktur data, yang dimana video pertama saya itu mengenai pengertian struktur data. Nah, di video kedua ini saya diberi tugas untuk menjelaskan struktur data sederhana. Yang pertama, tipe data sederhana, dan yang kedua struktur data. Nah, di dalam struktur data ini ada struktur data sederhana. Struktur data sederhananya misalnya array dan record. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai array. Untuk programnya sudah saya buatkan di bahasa pemrograman Dev C++ yang kemarin sudah saya download. Nah, langsung saja kita ke programnya. Nah, ini ada satu program array. Nah, terlebih dahulu kita ketahui dulu apa itu array. Array ialah suatu bentuk tipe data bentukan yang terdiri dari sejumlah komponen dengan tipe yang sama. Seperti itu, ya. Jadi fungsi array yaitu untuk membuat tipe data berupa tipe data yang datanya itu tipe datanya itu sama. Seperti itu. Misalnya integer, seperti itu. Integer ialah suatu tipe data yang menyimpan ataupun menampilkan data bilangan bulat, seperti itu. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke bagian pemrogramannya. Oke, kita akan execute aja ya untuk hasil di akhir pemrograman, sebelum kita akan menjelaskan satu persatu dari kode yang sudah saya buatkan di bahasa pemrograman di sini. Nah, kita akan execute terus langsung run. Nah, di sini untuk hasil pemrogramannya itu ditampilkan itu angka 100. Angka 100 ini dari mana? Nah, di sini pemrograman yang ada di sini itu mendeklarasikan suatu bentuk array yang akan menjumlahkan data yang ada di array tersebut. Jadi setiap data yang ada di sini akan dijumlahkan dan akan ditampilkan di akhir program tersebut. Seperti ini. Ini akhir dari hasil dari jumlahan array. Datanya itu ada 100. Ya. Oke, kita lanjut untuk penjelasan struktur kode yang ada di bahasa pemrograman di sini. Yang pertama ialah include your stream. Nah, di sini apa itu include? Include ialah berfungsi untuk mengimport fungsi-fungsi yang didefinisikan oleh header file. Apa itu header file? Header file ialah file yang berisi fungsi yang sudah dibuat oleh compiler, seperti itu, yang sudah dibuat oleh bahasa pemrograman. Nah, di sini ketika kita sudah menuliskan include tanda kurung sudut your stream, jangan lupa untuk di bawahnya kita tuliskan using name space std. Nah, ketika kita menulis using name space std, using name space std, untuk di akhir program kita harus wajib menuliskan return 0 titik koma, ya. Nah, di sini untuk di bagian deklarasi integer, ini di bagian deklarasi di bagian nomor 4. Nah, di sini dituliskan untuk integer umur. Untuk integer ya, integer itu tipe data yang akan digunakan. Terus untuk umur ialah variabel. Nah, di sini variabel akan menyimpan data yang dimasukkan oleh tipe data. Nah, tipe datanya itu integer, dan sedangkan variabel ialah suatu wadah untuk menyimpan data, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengetikkan tanda kurung siku. Nah, kita ketikkan tanda kurung siku. Nah, apa sih arti dari kurung siku tersebut? Nah, arti dari kurung siku ini adalah total index yang akan kita buat, seperti itu. Nah, total index dari array tersebut. Nah, di sini disebutkan ada angka 5. Nah, di sini berarti ada total
5 indeks yang ada di array tersebut. Nah, untuk array sendiri, untuk indeksnya itu dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 4. Berarti kan kalau kita jelaskan yaitu 0 0 apa sih? Sudah termasuk perhitungan ke satu seperti itu. Jadi di sini untuk array itu perhitungannya itu dari angka 0 sebagai nomor pertama. Nah, di sini sudah kita buatkan indeksnya. Nah, terus ketika indeksnya sudah kita tulis ada 5 indeks, nah kemudian kita akan memasukkan nilai di setiap indeks. Yang pertama, di indeks pertama ataupun di indeks pertama di array pertama itu 0. Kita isi dengan nilai 18. Di indeks kedua kita isi dengan nilai 19. Di indeks ketiga saya isi dengan 20. Di indeks keempat kita isi dengan nilai 21. Di indeks kelima kita isi dengan nilai 22. Nah, untuk kelima nilai indeks ini ialah merupakan statement. Nah, setiap statement harus ketika kita mengetikkan statement kita harus di belakang statement itu kita harus menuliskan titik koma agar programnya bisa berjalan. Nah, kita sudah menuliskan deklarasi di sini. Nah, kemudian kita akan menyimpan hasil dari data tersebut di variabel hasil. Artinya hasil dari penjumlahan data array tersebut akan disimpan di variabel hasil seperti itu. Nah, ini selanjutnya kita akan masuk ke bagian integer main. Integer main ini merupakan blok include ataupun blok ya. Nah, di sini ada statement. Untuk for itu namanya statement, untuk namanya fungsi, sedangkan hasil dan code ini namanya ya, untuk hasil itu namanya fungsi, untuk code dan return itu namanya statement. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai integer main. Nah, integer ialah tipe data yang digunakan seperti itu, tipe data yang digunakan. Sedangkan main adalah fungsi utama yang akan kita kembalikan ataupun kita ulangi di proses ini seperti itu. Nah, untuk array sendiri itu kita wajib menggunakan perulangan dan kita akan memasukkan kembali data yang sudah kita tulis gitu, ya. Nah, di sini ada kurung kurawal. Nah, ketika kita melakukan integer kita ketikkan kurung kurawal terus spasi ya, spasi enter. Nah, ini fungsinya kurung kurawal ialah blok kode yang dimana setiap statement yang kita buat akan diproses oleh bahasa pemrograman yang akan dieksekusi oleh bahasa komputer yang nantinya akan di akhir program itu akan menampilkan hasil. Nah, untuk for sendiri rumusnya n sama dengan 0 sama dengan 0 n kurang dari 5 titik koma plus n. Nah, di sini n-nya itu artinya n-nya itu sama dengan 0 for dan n-nya itu kurang dari 5, jadi tidak lebih dari 5. Nah, di sini tuliskan plus sn. Plus n. Plus n itu ialah iterator ataupun konsep. Nah, selanjutnya kita masuk ke ketikan kurung kurawal buka, ketikan hasil. Nah, hasil di sini ialah penjumlahan. Nah, jadi untuk data yang akan disimpan itu berupa penjumlahan yang ada di variabel umur. Nah, di sini disebutkan untuk variabel umur itu banyaknya ataupun total indeksnya itu n seperti itu. Nah, untuk angka selanjutnya kita kurung tutup kurawal tutup dan misalnya kita ketik short kurung sudut tanda sudut terus hasil. Nah, di sini kenapa diketikkan dot ialah
C dari bahasa pemrograman C, dan cutout ialah di sini dituliskan ya, ada quote, tanda kurung sudut 2 kali dengan variabel hasil, Nah, di sini diartikan quote ialah pertama C. C itu bahasa pemrograman C, sedangkan out adalah tampilan output yang akan kita keluarkan. Nah, sedangkan tampilan output yang kita akan keluarkan ialah hasil, variabel hasil. Nah, nanti hasilnya akan dikeluarkan di akhir program. Nah, sedangkan return ialah namanya keterangan dari using name PSSD. Kita harus menuliskan return pada saat kita menuliskan using name PSSD di atas. Dan jangan lupa melakukan tutup kurung untuk mengakhiri program tersebut. Nah, di sini ketika kita akan mengetahui apakah program kita ada yang salah atau tidak, kita harus mengcompile kode program yang sudah kita buat agar kita tahu. Nah, ketika errornya itu dengan bilangan 0, berarti program yang kita buat itu sudah benar ataupun oke. Selanjutnya kita akan menjalankan hasil codingan atau program yang sudah kita buat, apakah bisa berjalan dengan sempurna ataupun tidak. Nah, di sini ditampilkan angka 100. Angka 100 adalah dari hasil penjumlahan pada array tersebut. Nah, dari hasil array. Nah, di sini tuliskan ada 5 indeks total, array di sini dengan nilai masing-masing. Untuk indeks pertama 18, untuk indeks kedua 19, indeks ketiga 20, indeks keempat 21, dan indeks kelima 22. Nah, sedangkan untuk program ini sendiri ialah merupakan program array penjumlahan. Jadi setiap nilai yang ada, nilai indeks yang ada di array itu akan dijumlahkan. Ya, mungkin itu saja yang sedikit yang saya sampaikan mengenai materi pemrograman struktur data mengenai array. Mohon maaf bila ada kesalahan dari tutur kata saya. Terima kasih.